Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Nugroho dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Yosef Arindrayanto dari Prodi Ekonomi dengan NIM 182314007 akan menjelaskan mengenai perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Struktur presentasi pada kali ini yaitu yang pertama pendahuluan yang berisi definisi dan keunikan dari industri pariwisata. Lalu perkembangan terkini yang berisi perkembangan terakhir dari industri pariwisata. Yang ketiga ada tantangan yang berisi tantangan yang dihadapi industri pariwisata saat ini. Yang keempat yaitu prospek yang berisi alternatif saran serta prospek di masa depan. Lalu yang terakhir ada penutup yang berisi penjelasan ringkasan keseluruhan isi video. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Sebelum masuk melangkah lebih jauh ke pembahasannya, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu industri pariwisata. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Lalu berikutnya, keunikan industri pariwisata. Keunikan yang pertama yaitu perpaduan sifat tidak berwujud dan sifat berwujud. Apa yang ditawarkan di industri pariwisata adalah sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat dibawa untuk ditunjukkan kepada orang lain. Namun, sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan kenyamanan yang ditawarkan dapat dikatakan suatu yang berwujud. Kombinasi keduanya menjadi unik dan menjadi tidak mudah diukur. Yang kedua yaitu sifat tak terpisahkan. Kegiatan wisata membutuhkan interaksi antara wisatawan sebagai pengguna jasa dan tuan rumah sebagai penyedia jasa. Antara wisatawan dan tuan rumah, antara tamu dan pelayanan, antara pengunjung dan pemandu wisata, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan wisata. Keduanya harus bergabung dan melakukan kontak sosial. Yang ketiga ada keaksirian. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dipengaruhi banyak faktor seperti pribadi, sosio-budaya, pengetahuan, dan pengalaman. Akibat dari banyak hal yang mempengaruhi pelayanan terhadap wisatawan mudah menguap atau berubah sehingga penyedia jasa harus secara rutin dan aktif berinovasi memperbaharui tawaran jasa wisata kepada wisatawan. Lalu yang keempat, keragaman. Bentuk pelayanan di industri pariwisata cukup sulit untuk distandarisasikan. Setiap wisatawan ingin selalu dipenuhi kebutuhannya, dan ia tidak ingin kebutuhannya digeneralisasikan, disamaratakan dengan kebutuhan orang lain. Setiap wisatawan
ingin diperlakukan sebagai pribadi-pribadi yang beragam, sehingga penyedia jasa perlu memahami latar belakang kebutuhan dan keinginan wisatawan yang dapat bersumber dari pengalaman masa lampau, pendapat orang lain, lingkungan, standar, dan nilai, serta faktor lain. Yang kelima ada sifat rapuh. Jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan pengalaman menyenangkan dan perasaan puas. Pelayanan hari esok tentunya berbeda dan akan lebih baik dari hari kemarin, sehingga harus diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Sifat rapuh merujuk pada jasa yang ditawarkan dalam pariwisata yang tidak dapat disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Lalu yang keenam ada musiman. Musiman merupakan sifat yang paling unik dari kegiatan manusia yang dinamis. Ada kalanya pariwisata mengalami musim ramai ketika jumlah orang yang melakukan perjalanan mencapai titik puncak. Ada kalanya pula tidak seorang pun melakukan perjalanan wisata. Kondisi ini menyebabkan pengusaha pariwisata harus terus-menerus melakukan inovasi dan memunculkan ide kreatif agar pendapatan usaha tetap meningkat. Lalu yang terakhir ada tak bertuan. Wisatawan adalah pembeli. Namun uniknya ia tidak dapat memiliki apa yang telah ia beli dan bayarkan. Seorang wisatawan yang membeli tiket pesawat berhak menduduki kursi pesawat agar sampai ke daerah tujuan yang diinginkan. Tetapi ia tidak berhak untuk memiliki kursi tersebut sebagai bukti transaksi pembelian. Lalu yang berikutnya ada perkembangan terkini. Nah, dalam slide yang teman-teman lihat itu merupakan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa pariwisata Indonesia tahun 2015 sampai 2021. Berdasarkan data dari BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa pariwisata Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2019, baik dari segi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun devisa pariwisata Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16,11 juta kunjungan. Sementara pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 15,81 juta kunjungan. Ini berarti ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 0,30 poin dari tahun 2018 ke tahun 2019. Lalu devisa pariwisata Indonesia tahun 2019 sebesar 18,70 miliar US dollar. Sementara pada tahun 2018 devisa pariwisata Indonesia sebesar 17 miliar US dollar. Ini berarti ada peningkatan devisa pariwisata Indonesia sebesar 1,70 miliar US dollar dari tahun 2018 ke tahun 2019. Lalu pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa pariwisata mengalami titik terendah
selama kurang lebih 5 tahun terakhir, dengan hanya mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 4,02 juta kunjungan dan devisa pariwisata Indonesia sebesar 3,24 miliar US dollar. Penurunan ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sektor esensial di Indonesia, khususnya sektor pariwisata, sehingga menyebabkan penurunan yang signifikan terkait jumlah wisatawan mancanegara. Hal ini tentunya menyebabkan industri pariwisata mengalami kerugian yang cukup besar, dikarenakan adanya penutupan akses bagi turis mancanegara dan diberlakukannya kebijakan penutupan objek wisata itu sendiri. Kebijakan penutupan objek wisata dilakukan guna meminimalisir adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara lantas membuat devisa pariwisata Indonesia juga ikut turun akibat pandemi COVID-19. Pada data bulan Januari 2021 yang merupakan data sementara, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 0,14 juta kunjungan, dengan devisa pariwisata yang belum nampak atau belum ada dalam data tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik tahun 2010 sampai 2020. Berdasarkan data dari BPS dan Kemenparekraf, jumlah wisatawan Nusantara dari tahun 2010 sampai 2018 selalu mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya itu agak tipis-tipis ya. Dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2018, yakni sebesar 303,4 juta kunjungan. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan Nusantara langsung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik sebanyak 282,9 juta kunjungan. Sementara pada tahun 2018, jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik sebesar 303,4 juta kunjungan. Ini berarti ada penurunan jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik sebesar 20,5 juta perjalanan wisatawan Nusantara dari tahun 2018 ke tahun 2019. Lalu pada tahun 2020, jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik itu mengalami titik terendah atau penurunan terendah selama kurang lebih 10 tahun terakhir, dengan hanya mencatatkan 120 juta perjalanan wisatawan Nusantara saja. Hal ini tentunya merupakan imbas dari dampak pandemi COVID-19 yang membuat berbagai objek wisata itu tutup untuk sementara waktu guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu selanjutnya ada data mengenai jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk. Berdasarkan data dari BPS mengenai jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk tersebut,
nampak bahwa pada tahun 2017 sampai 2019 Bandara Ngurah Rai di Bali merupakan pintu masuk yang paling favorit bagi wisatawan mancanegara yang mendarat di Indonesia, yang mana pada tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara yang mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali sebanyak 5.082.248. Lalu pada tahun 2018 naik menjadi 6.025.760 orang. Lalu pada tahun 2019 naik lagi menjadi 6.239.543 orang. Lalu pintu masuk wisatawan mancanegara favorit lainnya yang mendarat di Indonesia itu melalui bandara lainnya, yang mana pada tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara yang mendarat di bandara lainnya sebanyak 3.796.962 orang. Lalu pada tahun 2018 naik menjadi 4.853.089 orang. Kemudian pada tahun 2019 naik lagi menjadi 5.255.742. Selanjutnya, pintu masuk kedatangan favorit lainnya bagi wisatawan mancanegara yang mendarat di Indonesia itu melalui Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, yang mana pada tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 2.749.321 orang. Lalu pada tahun 2018 naik menjadi 2.814.586 orang. Kemudian di tahun 2019 itu turun menjadi 2.419.196 orang. Selanjutnya ada data mengenai rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang. Berdasarkan data dari BPS yang kemudian saya olah, rata-rata lama menginap tamu asing pada klasifikasi hotel bintang tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuasi dengan jumlah tertinggi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, rata-rata lama menginap tamu asing pada klasifikasi hotel bintang yaitu 2,9 malam. Sedangkan pada tahun 2017, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang hanya sebesar 2,84 malam. Ini berarti ada peningkatan sebesar 0,06 poin dari tahun 2017 ke tahun 2018. Lalu pada tahun 2019, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang mengalami titik terendah atau penurunan terendah dengan hanya mencatatkan sebesar 2,63 malam rata-rata lama menginap tamu asing di hotel klasifikasi bintang dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya
ada data mengenai rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel bintang. Berdasarkan data dari BPS yang kemudian saya olah, rata-rata lama menginap tamu Indonesia atau wisatawan domestik pada hotel bintang tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuasi dengan jumlah tertinggi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, rata-rata lama menginap tamu Indonesia atau wisatawan domestik pada hotel klasifikasi bintang yaitu 1,77 malam. Sedangkan pada tahun 2017, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel bintang hanya sebesar 1,74 malam. Ini berarti ada peningkatan sebesar 0,03 poin dari tahun 2017 ke tahun 2018. Lalu pada tahun 2019, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel klasifikasi bintang mengalami titik terendah atau penurunan terendah dengan hanya mencatatkan sebesar 1,58 malam rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel bintang dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada data mengenai rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel non-bintang. Berdasarkan data dari BPS yang kemudian saya olah, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel non-bintang tahun 2017 sampai 2019 itu selalu mengalami penurunan dengan jumlah tertinggi pada tahun 2017. Pada tahun 2017, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel non-bintang yaitu 2,87 malam. Sedangkan pada tahun 2018, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel non-bintang hanya sebesar 2,79 malam. Ini berarti ada penurunan sebesar 0,08 poin dari tahun 2017 ke tahun 2018. Lalu pada tahun 2019, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel klasifikasi non-bintang mengalami titik terendah atau penurunan terendah dengan hanya mencatatkan sebesar 2,64 malam rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel klasifikasi non-bintang. Pada klasifikasi hotel non-bintang dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada data mengenai rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel non-bintang. Berdasarkan data dari BPS yang kemudian saya olah, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel klasifikasi non-bintang tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuasi dengan jumlah tertinggi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel klasifikasi non-bintang yaitu 1,44 malam. Sedangkan pada tahun 2017, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel non-bintang hanya sebesar 1,41 malam. Ini berarti ada peningkatan sebesar 0,03
poin dari tahun 2017 ke tahun 2018. Lalu pada tahun 2019, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel klasifikasi non-bintang mengalami titik terendah atau penurunan terendah dengan hanya mencatatkan sebesar 1,3 malam rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel klasifikasi non-bintang dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke bagian tantangan. Berdasarkan sumber dari Rencana Strategis Kemenparekraf atau Baparekraf tahun 2020 sampai 2024, terdapat 5 tantangan industri pariwisata yang dihadapi. Yang pertama yaitu sinergi antara mata rantai usaha pariwisata yang belum maksimal. Persoalan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi dari berbagai jenis kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga di satu sisi kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal, dan di sisi lain nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah setempat. Dalam kerangka membangun struktur dan mata rantai industri pariwisata yang kokoh dan kondusif, maka diperlukan berbagai bentuk koordinasi yang intensif dan kerjasama atau kemitraan yang baik antar pelaku industri pariwisata dalam berbagai wadah organisasi yang telah dibentuk, seperti GIPI, ASITA, PHRI, HPI, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada daya saing produk wisata yang belum optimal atau yang belum maksimal. Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan industri pariwisata Indonesia. Sementara pada kondisi saat ini, ketika komponen tersebut masih dianggap kurang, kecuali daya saing sumber daya budaya dan alam Indonesia yang sangat beragam, unik, dan menarik. Daya saing fasilitas pariwisata Indonesia relatif masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Daya saing usaha pariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara tersebut, di atas Filipina dan Brunei Darussalam, namun bersaing dengan Vietnam. Keterbatasan jumlah dan ruang lingkup lembaga standar usaha bidang pariwisata merupakan salah satu kendala dalam upaya peningkatan standar usaha pariwisata di Indonesia. Lalu yang ketiga, kesenjangan antara tingkat harga dengan pengalaman wisata. Kesesuaian tingkat harga dengan kualitas pengalaman atau value for money yang diperoleh wisatawan di sejumlah destinasi pariwisata seringkali masih menunjukkan adanya kesenjangan yang mengakibatkan keluhan wisatawan. Dalam konteks kredibilitas bisnis, kondisi tersebut akan menjadi promosi negatif yang berdampak pada penurunan daya saing produk wisata yang kita miliki, sehingga tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang dikembangkan oleh kompetitor. Di sisi lain, ketidaksesuaian antara fitur yang dipromosikan dengan realitas yang dijumpai wisatawan atau konsumen
juga masih sering terjadi di lapangan. Dalam berbagai kasus dan tempat, seringkali masih terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipromosikan dengan apa yang didapat di lapangan. Promosi semacam ini dapat dianggap sebagai promosi yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kredibilitas produk menjadi diragukan. Untuk mengangkat daya saing produk, maka upaya promosi harus menerapkan dan menekankan prinsip-prinsip pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab atau responsible marketing, yang responsif terhadap hak-hak wisatawan, terhadap pelestarian lingkungan dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal. Lalu yang keempat, kemitraan usaha pariwisata yang belum maksimal. Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha ekonomi pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan akan dinikmati semua pihak dalam berbagai jenis dan skala usaha. Oleh karena itu, pola-pola kemitraan antar usaha pariwisata maupun usaha pariwisata dengan pelaku usaha lainnya di bidang destinasi pariwisata perlu didorong dan ditingkatkan. Contohnya, bentuk kemitraan yang dapat dilakukan antara lain adalah kerjasama dalam pengembangan daya tarik wisata, kerjasama promosi dan pemasaran. Lalu yang terakhir ada pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih belum optimal. Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan sosial, alam, maupun budaya, agar tetap berkelanjutan, berpotensi untuk mengembangkan jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia. Permasalahannya adalah masih kecilnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan walaupun permintaan pasar semakin kuat. Kurangnya insentif terhadap usaha pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, kurangnya alokasi program Corporate Social Responsibility atau CSR, usaha pariwisata dan usaha non-pariwisata untuk pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Yang selanjutnya ada prospek. Alternatif dan saran. Ada 5 hal yang harus sangat diperhatikan dalam inovasi bisnis pariwisata ini di masa depan, yakni bidang kebersihan, pelayanan, keamanan, lingkungan, dan fasilitas. Inovasi di bidang kebersihan menjadi hal mutlak dan terpenting dari seluruh bidang inovasi yang diusulkan di bidang pariwisata. Cara inovasi yang hampir pasti akan diterapkan seluruh sektor pariwisata adalah penggunaan disinfektan. Objek pariwisata, transportasi publik, toilet umum, tempat penginapan wajib menyemprotkan disinfektan setiap hari pada jam tertentu yang relatif seragam. Hal ini dilakukan untuk mencegah perluasan efek jika terdapat pandemi global seperti sekarang ini. Terkait inovasi bidang pelayanan, agensi pariwisata bisa bekerja sama dengan lembaga kesehatan tertentu untuk mengadakan tes cepat. Tes cepat dilakukan paling tidak 1 kali dalam seminggu sebelum keberangkatan pada setiap paket tur yang mereka tawarkan. Hal ini untuk meminimalisasi kemungkinan penyebaran virus.
Dalam hal keamanan, setiap tempat publik harus memiliki minimal 1 ruang isolasi khusus. Ruang isolasi ini harus memiliki higienitas sangat tinggi dengan standar alat pelindung diri yang memadai untuk penanggung jawab dari ruang tersebut. Berbeda dengan yang sebelum ini, inovasi yang keempat berkaitan dengan lingkungan. Terkait hal ini, inovasi dilakukan dengan cara menjaga lingkungan hidup. Setiap pengerjaan proyek pariwisata baru wajib menyertakan ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 30%. Jumlah penderita pandemi global relatif banyak terjadi di perkotaan yang besar, RTH-nya relatif kecil. Selain itu, pada pelaksanaan reklamasi yang terkait pariwisata, disarankan menyediakan pengembangan ruang 5% terkait dengan fasilitas umum tanggap bencana, 5% terkait fasilitas sosial, dan 5% terkait fasilitas umum rusunawa atau rusunami tertentu untuk pekerja di sana. Selanjutnya, terkait dengan penanggulangan polusi air, setiap bangunan harus memiliki standar penanganan limbah yang memadai. Terakhir, tentu saja inovasi yang berkaitan dengan fasilitas. Ini berkaitan dengan layanan rumah sakit lengkap dengan ruang isolasi khusus pada setiap kawasan wisata terpadu. Terkait prospek industri pariwisata ke depannya, industri pariwisata akan beradaptasi dan fleksibilitas dalam menjalani kegiatan industri pariwisata. Bagaimanapun juga, perubahan adalah satu-satunya hal yang terus terjadi di dunia. Maka dari itu, mengubah strategi untuk dapat bertahan di masa pandemi menjadi langkah realistis yang dapat dilakukan industri pariwisata. Lalu yang terakhir, penutup. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Ada 7 keunikan dari industri pariwisata, yaitu perpaduan sifat tidak berwujud dan sifat berwujud, sifat tak terpisahkan, keaslian, keragaman, sifat rapuh, musiman, dan tak bertuan. Industri pariwisata memiliki beberapa tantangan seperti sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum maksimal, daya saing produk wisata yang belum maksimal, kesenjangan antara tingkat harga dengan pengalaman wisata, kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal, pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih belum optimal. Selain itu, industri pariwisata memiliki prospek ke depannya, yaitu industri pariwisata akan beradaptasi dan fleksibilitas dalam menjalani kegiatan industri pariwisata. Bagaimanapun juga, perubahan adalah satu-satunya hal yang terus terjadi di dunia. Maka dari itu, mengubah strategi untuk dapat bertahan di masa pandemi menjadi langkah realistis yang dapat dilakukan industri pariwisata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih.